mungkin Bapak bisa menjelaskan reasoning atau alasan dari kegiatan untuk mendidik komponen cadangan itu? Iya. Ada dua latar. Satu latar historis. Siap. Yang kedua adalah latar konstitusi. Perjuangan bangsa kita dari waktu ke waktu menghadapi penjajahan itu bukan dimulai dari terbentuknya tentara. Siap. Tetapi dimulai dari perjuangan rakyat. Dimulai dari pemuda. Dan itu kita lihat betul bagaimana pergerakan nasional itu dari tahun 1908 sampai 1928, kemudian dia berjuang lagi sehingga menjadi bagian daripada perjuangan fisik di tahun 1945. Itu kalau kita lihat bahwa suatu bangsa Indonesia, dia berjuang itu, yang mulai berjuang adalah rakyat. Nah, setelah itu negara merdeka berdasarkan proklamasi 17 Agustus tahun 1945 kita membangun angkatan perang. Nah, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam konstitusi itu digarisbawahi bahwa kita dibagi menjadi 3 komponen. Betul. Di dalam pertahanan negara. Ada komponen Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, ada komponen cadangan, di mana rakyat yang menggunakan hak dan kewajibannya dalam membela negara itu ikut serta di dalam. Siap, Dan yang ketiga, kita juga mempunyai komponen pendukung, yaitu seluruh fasilitas-fasilitas, seluruh komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk mengakselerasi komponen pertahanan ini bisa tergabung. Dengan demikian nanti apabila negara di dalam keadaan darurat, maka komponen utama itu mendapatkan perkuatan dari komponen cadangan, dari komponen pendukung. Oleh karena itu, maka komponen cadangan itu perlu dipersiapkan. Dari amanat konstitusi kita turunkan menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pemberdayaan sumber daya nasional. Nah, itu di dalamnya ada komponen cadangan. Jadi komponen cadangan ini adalah bagaimana seorang warga negara menggunakan haknya dan kewajibannya. Jadi ini merupakan satu panggilan. Nah, hanya di dalam mengelola komponen cadangan itu dibuatkan suatu sistem. Nah, sistem itu ada di dalam suatu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan dalam konteks perannya sebagai pembangunan kekuatan. Disitulah dibuat bagaimana komponen cadangan itu dibentuk, dan selanjutnya bagaimana komponen cadangan itu dilatih, dan selanjutnya bagaimana komponen cadangan itu digunakan. Nah, komponen cadangan itu ada yang komponen cadangan darat, laut, udara. Dan itu menjadi porsi pembinaannya oleh para kepala staf angkatan. Khusus komponen cadangan darat, maka setelah pembentukan komponen cadangan itu diserahkan kepada TNI Angkatan Darat melalui Komando Teritorial. Sehingga komponen cadangan itu akan memberikan penebalan kepada satuan-satuan reguler yang ada di Angkatan Darat. Sebagai contoh, kita merencanakan memiliki
500 batalion komponen cadangan. 500 Pak ya, banyak gitu. Kenapa 500? Asumsinya adalah kita memiliki 500 kabupaten. Oh, 500 kabupaten. Siap. Dan kita mempunyai asumsi bahwa kabupaten itu memiliki kodim. Betul. Kodim ini memiliki satuan-satuan TNI Angkatan Darat yang reguler. Nah, diharapkan bahwa setiap kodim dilengkapi oleh 1 batalion komponen cadangan. Baik. Tentunya yang sudah dibentuk, dilatih, dan sebelum dia digunakan, dia berada di lingkungan kerjanya masing-masing. Jadi komponen cadangan yang sudah dilatih itu harus mempunyai persyarat, salah satunya sudah bekerja. Sehingga dia pada saat belum digunakan dia bekerja, dan pada saat tertentu dia dipanggil untuk latihan penyegaran. Pada saat kondisi yang ditentukan oleh kedaruratan, maka inilah yang akan dimobilisasi oleh TNI sebagai pengguna dalam rangka memperkuat komponen utama. Itu dasarnya. Nah, ini kalau kita tarik ke atas, tentunya akan sampai kepada bagaimana mengorganisasi pembinaan kekuatan itu tidak hanya pada tingkat kabupaten, tapi tingkat provinsi. Dengan harapan bahwa kompartemen strategis yang kita sebut sebagai Kodam itu ada di semua provinsi. Siap Pak. Rencana pembentukan 22 Kodam itu ya Pak ya? Ya. Baik. Jadi pembentukan Kodam sebagai kompartemen strategis itu dalam konteks pembangunan kekuatan, kita mesti lihat bahwa strategi pertahanan, sekarang kita tingkatkan taktis, strategi militer, dan strategi pertahanan. Nah, strategi pertahanan ini harus didukung oleh strategi militer. Betul. Dan strategi militer mendukung strategi pertahanan. Begitu. Strategi pertahanan porsi dari kementerian atau menteri pertahanan untuk membuat navigasi strategi pertahanan negara, di mana di dalamnya dibuat bahwa pertahanan negara kita itu adalah pertahanan pulau-pulau besar. Siap. Pertahanan pulau-pulau besar itu sebetulnya ada di bagian kompartemen strategis, kodam-kodam yang ada di provinsi. Sehingga pada saat nanti negara di dalam keadaan darurat, pertahanan pulau-pulau besar yang intinya adalah kodam sebagai kompartemen strategis, dia bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri dari segi strategi, berdiri sendiri dari segi taktis, dan berdiri sendiri dari segi logistik. Nah, dengan adanya komponen cadangan, kemudian dilengkapi dengan komponen pendukung, di mana ini ada di dalam satu kompartemen strategis yang dikendalikan oleh Kodam, maka Kodam itu akan mampu untuk menghadapi ancaman, baik itu yang sifatnya temporer maupun yang sifatnya berlarut. Karena negara kita yang cukup luas ini itu tidak bisa bertahan secara sentralisasi. Kita harus desentralisasi, tetapi kendali tetap ada di dalam pucuk pimpinan tertinggi. Itu. Nah, dengan demikian bahwa komponen cadangan yang kita bentuk ini diantisipasi untuk memenuhi kebutuhan perkuatan kepada komando teritorial pada tingkat kabupaten, yaitu Kodim. Kodim. Menarik sekali nih Sobat Podcast, penjelasan Pak Safri terkait dengan kompartemen strategis mulai dari tingkat provinsi yang rencananya nanti akan ada kodam-kodam tambahan di seluruh provinsi Indonesia,
sampai dengan relevansinya dengan pembentukan batalion Komcat. Ada 500 batalion Komcat yang memang disesuaikan dengan jumlah kabupaten. Ini sangat relevan juga dengan sistem pertahanan rakyat semesta yang kita miliki dan kita anut sampai dengan saat ini. Sisi historis, sisi dari aturan, undang-undang dan sebagainya itu sangat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kami dengan penjelasan Bapak. Izin Pak, kami menggali sedikit. Tadi Bapak menyampaikan juga bahwa saat ini prajurit TNI AD ini sebagian besar adalah dari generasi milenial atau milenium. Kebetulan kami pelajari Bapak dulu pernah menjadi Kapuspen juga Pak, Kepala Pusat Penerangan, sehingga kami ingin mengetahui Pak, kira-kira tanggapan Bapak dengan tugas satuan penerangan ataupun seperti Dispenat, Puspen dan sebagainya yang ada di jajaran TNI, apakah bisa untuk menghadapi era revolusi yang ada sekarang? Kita bersyukur bahwa perkembangan teknologi itu bisa mengimbangi ancaman mulai dari tingkat lokal sampai global. Khusus di dalam lingkungan pertahanan dan militer, kita pernah diuji bahwa pola operasi kita, khususnya menghadapi insurgensi, itu sudah memiliki satu tingkat combined arms, ya, tingkat kombinasi pola operasi. Pada waktu itu kita menghadapi ujian berlakunya darurat militer di Aceh. Ya, Pada waktu berlakunya darurat militer di Aceh, itu sejalan dengan perkembangan era informasi. Ya. Sehingga Markas Besar TNI membuat satu Combined Arms Operational yang terdiri dari pola operasi intelijen, pola operasi tempur, pola operasi teritorial, dan pola operasi informasi. Yang bawahnya adalah bagaimana operasi logistik. Nah, saat itulah kita mempunyai pengalaman baru. Bagaimana satu operasi informasi itu masuk di dalam suatu sistem operasi yang ada di TNI. Kita juga melihat perbandingan pada saat perang di Irak. Bagaimana operasi informasi itu dimainkan. Sehingga manfaat dari operasi informasi itu ada dua. Yang pertama untuk melumpuhkan pihak lawan. Tentunya tidak dengan secara teknis, tapi secara operasi psikologis. Psikologisnya, Ya. betul. Yang kedua, untuk memberi keyakinan kepada pihak kita sendiri. Dan untuk menetralisir pihak-pihak yang masih belum memiliki satu kepastian terhadap suatu situasi yang sedang berjalan. Nah, dengan adanya operasi informasi yang kita laksanakan pada saat kita melaksanakan darurat militer di Aceh, di mana pada saat itu media Indonesia dan media asing ikut serta di dalam bagian
pola operasi informasi yang dikerjakan oleh TNI. Ikut semua itu Pak pada waktu Ikut, ya. Jadi darurat kita militer itu. waktu itu mengenal dengan istilah embedded journalism. Maksudnya bukan untuk mengkooptasi media, tetapi untuk menunjukkan realita supaya nanti mereka akan menjustifikasi dari sudut pandang mereka dari masing-masing. sudut pandang mereka. Oke. Ya, tapi kita memberi fasilitasi dengan cara kita melibatkan dia di dalam pola operasi tempur. Tentunya dia tidak di depan, tapi dia di belakang sebagai pendukung yang untuk bisa merekam mekanisme taktis yang ada di HP. Itu dari segi pelaksanaannya. Tapi dari segi konsepnya dia juga mengetahui, sehingga operasi yang kita kerjakan di Aceh itu based on humanity. Ya, tidak hanya sekedar kita melakukan suatu tindakan-tindakan taktis yang brutal, tetapi untuk menunjukkan bahwa yang kita lakukan ini adalah demi mempertahankan prinsip-prinsip kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui satu tindakan yang terukur. Nah, ini perlu diketahui oleh dunia internasional. Nah, oleh karena itu kita melibatkannya. Tetapi tentunya kita tidak boleh menjadikan jurnalis ini sebagai korban di dalam pertempuran. Oleh karena itu berbagai upaya preventif itu kita lakukan dengan cara kita libatkan di dalam suatu latihan pratugas. Jadi jurnalis itu ikut di dalam penugasan, tetapi dia harus melalui proses latihan penugasan yang kita kerjakan dengan menggunakan latihan prosedur kedaruratan taktis, walaupun dia tidak bersenjata, tetapi kita latih bagaimana pengamanan terhadap diri sendiri, bagaimana mengetahui kondisi-kondisi taktis, sehingga dia juga ikut latihan, mendengarkan suara tembakan, bagaimana prosedur kesehatan gitu, kemudian bagaimana prosedur untuk menjaga diri di dalam satu peristiwa kontak tembak. Nah, ini mempunyai dampak yang positif. Berarti TNI terbuka. Siap. Silakan lihat. Ini mereka dibekali pelatihan dulu Pak. Berapa lama waktu itu? Mereka latihan 1 bulan ya. Kita latihan di pusat latihan Kostrad di Sangga Buana itu, dan itu terdiri dari semua media yang ada yang mau ikut. Yang mau ikut ya kita harus wajibkan ikut. Gitu. Nah, kecuali untuk media asing, kalau asing kita tidak berikan kesempatan. Tetapi dia boleh meliput setelah proses ini sudah selesai. Itu artinya kita ada media center, kita libatkan. Jadi operasi informasi tentunya harus merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pola operasi TNI. Karena inilah yang akan menjustifikasi. Inilah akan menunjukkan bahwa kita adalah tentara yang profesional, yang terukur, yang tidak sekedar menjadikan daerah pertempuran sebagai ajang untuk melampiaskan kemampuan taktis, tapi kita terukur terhadap musuh sehingga nanti bisa kelihatan. Mereka yang tidak bersenjata, kita tidak boleh lakukan tindakan taktis. Mereka yang sudah melakukan niat untuk bergabung, kita harus perlakukan sebagai saudara sendiri.
Nah, ini kita tunjukkan ke media. Jadi saya kira keterbukaan TNI sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme. Gitu. Siapa Pak? Insight itu sebenarnya sekarang lebih berkembang Bapak dengan adanya media sosial. Jadi bukan hanya media secara umum, tapi sekarang civilian jurnalistik, orang pun siapapun bukan harus wartawan, kadang-kadang mereka juga bisa menjadi viral ketika menggunakan media ini, media sosial ini. Mungkin izin, apa yang kira-kira bisa Bapak pesankan kepada prajurit TNI dengan berkembangnya informasi teknologi, termasuk dengan media sosial yang ada sekarang? Kadang-kadang kesalahan seorang anggota mungkin karena salah sudut pandang, dianggap salah secara institusi, secara keseluruhan dengan adanya medsos-medsos ini Pak. Mungkin ada pesan Pak? Ini masalah leadership. Siap. Jadi komandan harus sering menyampaikan pesan-pesan ini kepada prajurit. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang tidak boleh kalau dikerjakan mempunyai dampak yang tidak baik terhadap nama baik kesatuan kita, nama baik TNI. Nah, saya kira pendekatan-pendekatan yang humanis seorang komandan sekarang itu diperlukan. Walaupun nantinya pada saat kita sudah masuk ke daerah operasi atau daerah pertempuran, maka prosedur operasi harus ditegakkan. Nah, jadi anak-anak kita, walaupun mereka mempunyai suatu kebebasan memiliki gadget, tetapi kebebasan memiliki bukan berarti kebebasan menggunakan, yang bisa menimbulkan dampak yang tidak sehat terhadap nama kesatuan. Jadi kembali lagi bahwa perlu ada terus penegasan kepada anak-anak kita, ya terutama mereka menganggap bahwa mungkin dia mau sampaikan ini kepada temannya, mau sampaikan kepada pacarnya, biasalah untuk menunjukkan bahwa ini loh saya sekarang. Tetapi ingat bahwa tidak semua pesan yang baik itu bisa diinterpretasikan baik, tapi bisa disalahgunakan. Jadi kembali lagi, satu, pendekatan yang terus-menerus dari komandan lapangan. Yang kedua adalah prosedur penggunaan tata tertib penggunaan di daerah operasi terhadap alat komunikasi pribadi yang kita miliki. Baik Pak Safri, terima kasih banyak ini bincang-bincang singkat kita hari ini, memberikan gambaran yang luar biasa dari level strategis sampai dengan level taktis anggota di lapangan, dengan segala permasalahan yang kami hadapi saat ini. Dan pengalaman-pengalaman penugasan Bapak mudah-mudahan bisa kami terapkan, bisa kami menjadikan bekal bagi kami untuk di penugasan kami saat ini maupun prajurit yang masih bertugas berdinas. Terima kasih Pak Safri. Ya, saya ingin menyampaikan satu pesan sebagai purnawirawan terhadap generasi Angkatan Darat. Siapa Pak? Yang pertama, bahwa sebagai seorang purnawirawan saya menaruh apresiasi dan penghormatan kepada kepemimpinan TNI Angkatan Darat yang senantiasa memegang teguh filosofi dan prinsip pengabdian TNI Angkatan Darat. Ini penting. Seorang kepala staf Angkatan Darat
yang memegang teguh prinsip pembinaan kekuatan itu adalah fondasi. Dan itu adalah dasar navigasi di dalam penggunaan kekuatan. Tanpa pembinaan kekuatan tidak mungkin ada penggunaan kekuatan. Oleh karena itu saya sekali lagi apresiasi bahwa pembinaan kekuatan TNI Angkatan Darat yang dilakukan oleh kepemimpinan saat ini itu tetap konsisten. Dan dia komitmen terhadap pengabdian prajurit. Apalagi saat ini tantangan kepemimpinan Angkatan Darat ada di era digitalisasi dan ada tantangan memimpin generasi milenial. Betul. Nah ini yang sangat penting. Itu. Yang kedua, bagaimanapun juga kita tidak boleh lepas daripada kesiapan bertempur. Satu tentara diadakan itu tidak mungkin kalau dia tidak siapkan untuk masuk ke daerah pertempuran. Nah, oleh karena itu bahwa ada tantangan kepemimpinan lapangan itu ada di pada tingkat perwira pertama. Jadi para perwira pertama kita di satuan-satuan tempur itu layak untuk diberi kesempatan untuk mengasah pisau feeling taktisnya mereka. Sebab feeling taktis itu tidak bisa disekolahkan. Tidak ada sekolah feeling taktis. Kita mau dari akademi, kita mau dari sekolah Bintara, tidak ada sekolah feeling taktis. Feeling taktis itu ada di daerah penugasan. Intuisi itu Pak ya? Intuisi itu ada. Dan itu yang menjadi adrenalin. Dan itulah yang nanti menjadi pondasi dan sudut kompas bagi perwira tersebut di dalam jenjang karir yang berikut. Bukan jenderal. Kalau jenderal itu sudah selesai. Saya berdiskusi dengan Kepala Staf Angkatan Darat dan kita sepakat kita jenderal kalau tidak ada letnan tidak mungkin kita mempunyai satu adrenalin. Kita letnan kalau nggak ada seorang kopral kita tidak mungkin memiliki sesuatu. Nah oleh karena itu fondasi yang paling bagus adalah bagaimana keutuhan antara pangkat paling rendah sampai pangkat yang paling tinggi. Tetapi pangkat perwira pertama adalah jembatan yang menunjukkan apakah kita nanti kepemimpinannya oke atau tidak oke. Boleh dilihat. Jenderal-jenderal yang pada waktu letnan kapten ada di lapangan, tentu dia mempunyai adrenalin yang berbeda menghadapi permasalahan taktis maupun strategis. Nah, itu yang saya ingin pesankan kepada adik-adik generasi penerus untuk terus mengasah pisau profesionalisme ini. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih Pak Safri, luar biasa sekali ini. Pesan langsung kepada adik-adik perwira pertama dari Pak Safri supaya terus mengasah intuisinya melalui penugasan-penugasan sehingga lengkap pada saat kemampuan mengambil keputusan baik di level taktis sampai dengan strategis suatu saat nanti di masa akan datang. Demikian Sobat Podcast, bincang-bincang kita bersama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin. Saya mengucapkan kembali terima kasih atas kehadirannya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat, motivasi yang luar biasa. Amin. Dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.